Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami menjadi anak-anak yang baik hati pada saat mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu ya dalam kegiatan Rabu Gembira. Berapa lama? 2 bulan lebih adik-adik. Nah, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba duduknya dirapikan, fokus melihat ke depan, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang bawa Alkitab? Nah, yang membawa Alkitab, coba kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sudah dapat? Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Inang bacakan ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut akan agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah adik-adik, pada hari Minggu ini siapa yang tahu hari apa selain hari Minggu? Nah, pada hari Minggu ini kita akan merayakan Pentakosta. Kalau dikatakan Pentakosta, itu memiliki makna hari turunnya Roh Kudus. Nah adik-adik, hari Pentakosta merupakan hari lahirnya gereja. Pada saat Roh Kudus turun, nah pada saat itu jugalah dikatakan pertama sekali bangkit persekutuan orang-orang percaya yang memiliki iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, kalau dikatakan Pentakosta, artinya juga hari turunnya Roh Kudus. Nah, Inang mau tanya, kapan kira-kira pertama sekali turun Roh Kudus atau peristiwa turunnya Roh Kudus? Nah, tadi kan sudah kita baca adik-adik. Peristiwa turunnya Roh Kudus pertama sekali pada saat para rasul-rasul, di mana firman Tuhan yang baru saja kita bahas.
Jadi para rasul-rasul itu adalah para murid Tuhan Yesus. Nah, pada masa kehidupan mereka setelah Yesus naik ke atas surga, maka ada waktunya mereka berkumpul. Ketika mereka berkumpul, orang-orang percaya, maka sesuai dengan janji Yesus yang akan memberikan rohnya kepada para pengikutnya, maka Roh Kudus turun menguasai para rasul ataupun para murid-murid Yesus pada saat itu. Nah, adik-adik, kalau kita membaca firman Tuhan pada hari ini, bagaimanakah peristiwa Pentakosta pertama sekali? Nah, ada 3. Yang pertama, terjadi tiupan angin yang begitu keras di rumah-rumah pada masa itu. Dan yang kedua, maka bertebaranlah lidah-lidah api yang menghinggapi para rasul tersebut ataupun para murid Yesus. Dan yang ketiga, adik-adik, ini yang lebih mencengangkan. Para rasul tersebut berbicara dengan menggunakan bahasa yang sebenarnya selama ini mereka tidak pernah menggunakan bahasa tersebut, tetapi ketika Roh Kudus menghinggapi ataupun menguasai mereka, mereka dapat berbahasa dengan berbagai bahasa. Makanya orang-orang pada saat itu yang melihat merasa heran dan juga merasa takjub. Bagaimana mungkin para rasul ini menggunakan bahasa kami, bahasa saya, sedangkan mereka sebenarnya tidak tahu. Dulunya tidak mengerti dan tidak dapat berbahasa yang lain selain bahasa orang Israel. Nah, inilah adik-adik yang diceritakan dalam firman Tuhan ini. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu ketika menguasai hati seseorang, pikiran seseorang, ataupun kehidupan seseorang, maka orang-orang yang ada di sekitarnya akan merasa heran dan juga merasa takjub. Bahkan adik-adik, pada masa itu ada orang yang berkata, ini murid Tuhan Yesus ini mabuk anggur ini, karena mereka keheranan. Padahal sebenarnya bukan. Mereka, para rasul tersebut, bukan mabuk anggur, tetapi mereka sedang dikuasai oleh Roh Kudus ataupun Roh Allah. Nah, adik-adik, tadi berbicara mengenai kuasa Roh Kudus kan terjadi pada masa kehidupan para rasul. Mungkin kalian ada yang bertanya, lantas Ina, pada kehidupan sekarang apa contohnya pekerjaan Roh Kudus? Contohnya adik-adik, pada masa sekarang ini Alkitab dapat kita baca dengan berbagai bahasa. Ada Alkitab dalam bahasa Indonesia, ada Alkitab dalam bahasa Inggris, ada Alkitab dalam bahasa Batak, ada Alkitab dalam bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa lainnya. Ini semuanya adalah salah satu pekerjaan Roh Kudus. Jadi adik-adik, kalau Alkitab kita ini awalnya itu bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama dan bahasa Yunani Perjanjian Baru. Tetapi oleh karena pekerjaan Roh Kuduslah, maka Allah memakai banyak orang untuk menerjemahkan bahasa Yunani, bahasa Ibrani ke dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan bahasa Yunani, bahasa Ibrani ke dalam bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa lainnya. Itu sebabnya kalau dikatakan bagaimanakah pekerjaan
pekerjaan Roh Kudus pada masa ini banyak sekali adik-adik. Bahkan pada saat ini salah satu pekerjaan Roh Kudus, tahu nggak kalian apa? Salah satunya adalah adik-adik dapat memahami dan mengerti firman Tuhan yang Inang beritakan pada saat ini. Nah, apa yang bisa adik-adik tangkap dari firman Tuhan pada saat ini? Apa? Adik bisa menjawab? Sebenarnya jawabannya sederhana. Baik adik-adik ataupun Inang pendeta, hanya oleh karena Roh Kuduslah, maka pada saat ini kita dapat dipersatukan di dalam Rabu Gembira. Walaupun adik-adik berada di rumah dan Inang pendeta sekarang berada di rumah, tetapi hati kalian, hati kamu, hati Inang pendeta, kita tetap dipersatukan. Ini adalah salah satu pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, adik-adik, selain itu, pekerjaan Roh Kudus lainnya adalah buah-buah roh. Artinya, ketika kita semua dapat melakukan buah-buah roh, artinya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus ataupun Roh Tuhan. Ada berapa buah-buah roh? Ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah-buah roh. Mari kita memohon tuntunan, bimbingan dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang baik hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ajarlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang baik hati, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan bahwa orang yang dikuasai Roh Kudus adalah mereka yang melakukan buah-buah roh. Nah, ada berapa buah-buah roh? Ada 9. Nah, ayo kita menyanyikan lagu buah-buah roh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.